Ya Tuhan, ini kalung yang sangat mahal. Hah? Pada saat begini siapa yang datang? Silakan masuk. Mau apa? Selamat tahun baru ya, Paman. Karena sekarang tahun baru, kurasa kita harus melupakan keluhan dan semua kemarahan. Oh ya, Paman. Aku sangat tidak beruntung karena semua orang marah padaku. Tapi, Paman, ini tidak akan berlanjut di tahun baru. Aku akan meredakan semua kemarahan di rumah ini. Aku akan mulai dengan Paman, makanya aku buat hidangan favorit Paman. Ya, hidangan manis dari Lucknow. Hah? Itu sudah menunggu Paman di dapur. Sekarang ikut denganku dan beritahu aku bagaimana rasanya. Iya. Mari kita pergi. Hah? Hah? Hah. Hmm? Eh, kau bawa saja ke sini. Bagaimana caranya? Bagaimana kalau ada sesuatu yang kurang? Kalau seorang ahli seperti Paman mencobanya, aku akan tahu apa yang kurang. Iya benar. Ayo kita pergi. Ayo. Ya, ayo kita pergi. Ayo. Hidangan Iya. manis. Tunggu dulu. Apa? Panggil Bibi juga. Dia juga menyukai hidangan yang manis. Serius, dia paling hebat dalam menilai masakan. Ayo, kita minta ahlinya. Iya. Ayo, Paman duluan. Ayo. Aduh. Paman? Hah? Paman ini bagaimana? Makanya jangan Tidak terburu-buru. apa-apa. Paman hati-hati ya. Ayo kita pergi. Ya, ayo kita ke dapur. Ayo. Paman dan Bibi. Untuk ibuku, batu ini lebih berharga daripada anaknya. Oh. Sekarang ini Lucknow yang sempurna. Pasti enak karena Paman dan Bibi yang mencicipinya. Lupakan itu. Apa? Karena kami sudah mengajarkan kau resep hidangan ini, sekarang kau harus memberi kami imbalannya. Aku kan sudah berikan seluruh hidangannya untuk kalian. Bukan itu. Oh, maksudnya uang. Kami tidak melakukan apa-apa secara gratis. Oh. Ya, aku tahu itu. Sekarang lihat, ambil ini. Simpan di sakumu ya. Hati-hati menyimpannya. Kunciku. Kunci yang mana? Kunciku hilang. Sudah, jangan pikirkan kunci. Sekarang Masa ayo bodoh makan dengan semua itu, hidangannya. kunciku hilang. Hidangan ini Aku kan harus enak. mencarinya. Tunggu dulu. Kunciku hilang. Aku harus menemukannya. Aduh, kunci yang bagaimana? Apa Rehan telah melakukannya? Hei, dengarkan aku, tunggu. Kunciku. Di mana Kunci yang kunciku? mana?
Aku akan hancur. Aku akan hancur. Lebih Aku baik tidak aku mati mengerti kunci saja. yang mana. Aku tidak akan ayo membiarkan katakan Paman padaku. mati. Tapi tolong ceritakan apa yang terjadi. Hei, Tunggu dulu. Kunciku. Tunggu dulu. Sebentar. Dari tadi aku bilang berhenti, tapi kalian tidak mengerti juga. Ada apa sebenarnya dengan kunci? Aku tidak mengerti, ceritakan. Urusi saja urusanmu sendiri. Kenapa kau perhatian? Jawab dulu. Sekarang minggirlah. Ayo. Tadi aku sudah makan makanan yang manis. Sekarang aku harus... aku mau bingung. masuk ke situ. Aku benar-benar bingung, Bi. Tapi Bibi harus bilang kunci apa yang sedang Paman cari. Aku Siapa bilang tahu aku minggir. bisa membantu Paman dan Bibi. Minggir. Masuk. Aduh. Aduh. Aku telah memasang gembok. Kunci, benarkah? kunci. Kunci yang mana? Bisa tolong dengarkan aku? Kalian mau mendengarkan aku? Iya, apa? Apa ini yang dicari? Hai. Hai, kenapa kau datang ke sini? Aku sudah bilang kan, untuk beristirahat di kamar saja. Sebenarnya aku ingin memasakkan untukmu dan mengejutkanmu. Tapi kau datang ke sini. Jujur saja, aku terkejut melihat kau memasak. Tapi ini tidak cocok untukmu, biar aku saja ya. Haya, kau pergilah ke kamarmu. Aku mohon, pergi dan istirahatlah. Biar aku saja, Rahat. Haya, aku mohon. Aku mohon, Rahat. Ayo, kita masak bersama-sama. Ayo. Api! 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 Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Tenang, tenang Haya. Tenang. Sudah. Semuanya akan baik-baik saja. Sudah Haya. Sudah. Ayo Ibu. Nyonya ada di sini. Ayo sayang, apakah kau perlu melakukan semua ini? Dibandingkan dengan pengorbanan Ibu selama ini bukan apa-apa, Bu. Ibu pasti tahu. Seorang ibu melakukan segalanya untuk anaknya tanpa pamrih, tanpa minta balasan. Seperti Ibu menyayangi aku anak yatim ini.
Aku tidak akan bisa membalas budi ibu, sekalipun dengan memberikan seluruh hidupku. Ahil, Ibu mendukungku pada setiap langkahku, Bu. Dan ibu mengurus aku. Ibu, aku telah menyusun beberapa foto. Aku ingin tunjukkan pada mereka dan memberitahu mereka betapa pentingnya ibu dalam kehidupanku. Ibu adalah segalanya dalam hidupku. Latif, Iya. Ibu, ini gambar ulang tahunku. Ketika tidak ada yang memberi hadiah, ibu membawa hadiah dengan membuatkan hidangan manis favoritku. Itu tidak bisa kulupakan. Dan ini adalah ketika aku pertama kali berolahraga. Ibu bermain sepak bola bersamaku dan aku jatuh. Waktu itu aku terluka parah. Aku masih ingat ibu ada di sana. Ibu langsung mengobati aku dengan penuh cinta. Dan yang satu ini, Bu, ini adalah foto yang paling aku favoritkan. Aku masih ingat, ibu memperbaiki bajuku sebelum aku berangkat sekolah. Terima kasih banyak, Bu. terima kasih anakku Ahil. Tidak, Ibu. Aku yang terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Bu. Aku tidak malu untuk mengulangi kata-kata itu terus-menerus kepada Ibu. Aku tidak pernah bisa membayar kebaikan Ibu padaku. Aku berdoa kepada Tuhan agar Ibu menjadi ibuku dalam setiap kehidupan. Dan aku akan lahir sebagai anak Ibu yang sesungguhnya. Dan aku bisa menjadi anak yang bisa Ibu banggakan. Cukup Ahil. Cukup. Jangan membuat ibu malu seperti ini. Takdir ibu sekarang sudah luar biasa. Karena sudah bisa hidup bersama denganmu sampai sekarang. Selain itu, kau adalah anak yang menyenangkan hati ibunya. Kau adalah anak yang sangat berbakti. Kau tahu Ahil, ibu bersyukur. Karena ibu sudah diberkati seorang anak sepertimu. Ibu, aku tahu apapun yang aku bawa tidak bisa membalas kebaikan Ibu. Tapi aku punya sedikit hadiah buat Ibu. Rehan? Mana? Itu, ambil ini. Iya, kami sudah menjaganya dengan hati-hati. Seperti seorang ibu menjaga anaknya. Iya, begitu. Oke, kuek. Oke, Iya, kuek. seperti seorang anak. Eh? Anak yang lucu. Ayo. Ibu terimalah. Ini sedikit hadiah untuk Ibu. Ahil anakku, harusnya kau tidak usah melakukan ini pada ibu. Silakan Ibu. Bukalah.
Bagaimana, Ibu? Tapi ayah sayang, apa isi kotak ini? Cuma ada selembar kertas. Apakah itu surat untuk ibu? Aku sudah membelikan kalung untuk Ibu, Bu. Ada apa, Nak? Ahil? Siapa yang Ibu panggil, Nak? Aku? Atau Rehan? Atau Rehan? Atau Rehan? Kau terlihat sangat cantik, Haya. Yang dikatakan Rahat benar. Apa yang aku pikirkan sepertinya tidak ada. Kalau aku selalu memikirkan masa lalu, aku tidak akan pernah bisa untuk memulai segalanya, terutama hidupku yang baru dengan Rahat. Mulai saat ini, aku akan menyerahkan diriku pada Rahat. Aku akan membuat pilihan sebagai milikku. Hari ini ketika Rahat akan melihatku, dia akan melihat aku hanyalah Hayanya. Haya yang hanya milik dia seorang. Rahat sudah datang. Hal ini untuk dia yang sudah aku sakiti. Setiap kali dengan sepenuh hati dia sudah memaafkanku. Aku Rahat Ansari. Berjanji pada Haya Rahat Ansari bahwa aku tidak akan pernah membiarkan setiap kejahatan terjadi pada Haya. Aku akan selalu menjaganya dan aku akan selalu mencintainya. Sampai 100 kehidupan akan kurang baginya.
Katakan, Bu, siapa yang Ibu panggil anak Ibu? Aku atau Rehan? Ini jelas tertulis dalam sertifikat bahwa Rehan adalah anak Ibu. Apakah ini benar, Bu? Aku bertanya pada Ibu, apakah ini benar? Selama ini aku telah percaya pada Ibu sepenuhnya, Bu. Tapi Ibu telah merusak kepercayaanku ini. Ibu telah membunuh kepercayaanku, Bu. Kenapa? Ibu anggap anak sendiri seperti pembantu. Ibu berbohong padaku, Bu. Ibu merahasiakannya dariku. Bagaimana bisa Ibu membohongi aku selama ini, Bu? Katakan kalau itu bohong. Katakan kalau Rehan itu bukan anak Ibu. Katakan padaku. Katakan kalau itu bohong, Bu. Kenapa Ibu diam? Tolong katakan sesuatu, Bu. Katakan bahwa itu bohong, Bu. Tolong katakan padaku bahwa itu bohong. Ya, Ibu. Katakan saja kalau semua itu kebohongan. Apa kau tahu soal ini? Kau tahu masalah ini? Rehan? Ayah, ayah sayang, itu benar. Rehan adalah anakku. Kebohongan besar dariku? Dari anakmu ini? Kenapa, Ibu? Kenapa Ibu sembunyikan kebenaran ini, Bu? Ayo, Bu, bicara. Katakan padaku kenapa Ibu menyembunyikan kebenaran ini. Kenapa? Kenapa? Kau ingin kebenaran? Maka inilah kebenaran itu. Iya, memang benar. Aku adalah ibu yang jahat. Aku seorang ibu yang memperlakukan anaknya seperti orang asing. Aku mencintai anak orang lain lebih dari anakku. Tapi Ahil ini bukan keinginanku. Aku tidak berdaya. Karena saat itu Tuan Nawab sudah memaksaku. Dia akan menikahiku dengan satu syarat. Aku harus mencintai anaknya seperti ibu kandungnya sendiri. Aku harus melupakan semua hubunganku dengan anakku sendiri, semua hubungan masa laluku. Dalam hal ini, kalau aku sampai mencintai Rehan, maka masyarakat akan meragukanku. Mereka akan mengatakan bahwa aku adalah ibu tirimu. Kalau aku mencintai Rehan secara sama, orang akan menuduhku kalau aku lebih mencintai anakku daripada anak tiriku. Pada saat itu aku mengalami banyak dilema. Sebetulnya aku tidak ingin kalau anakku merasa kalau dia tidak punya orang tua, padahal dia punya. Aku adalah ibu kandungnya, dia bukan yatim piatu. Aku tidak ingin dicap sebagai orang tua yang tidak mencintai anak tirinya. Aku sayang kalian berdua. Aku tidak pernah ingin melakukan semua ini, tapi aku membuat kesalahan. Ini adalah kesalahanku. Aku minta maaf, Ahil. Hukumlah aku kalau kau mau.
Meskipun aku selalu berharap kalau aku bisa menjaga dan juga menyayangi Rehan seperti aku menyayangi dirimu. Tapi aku tidak punya pilihan. Itulah sebabnya aku membawanya ke sini untuk dijadikan seorang pelayan. Karena aku tidak mau anakku tumbuh di sebuah panti asuhan. Untuk itulah kenapa Rehan ada di sini sekarang. Tolong maafkan aku. Aku sudah membuat kesalahan dengan tidak bisa menjaga anakku sendiri. Aku minta maaf. Maafkan aku, Ibu. Aku meragukan Ibu. Ibu, aku melakukan kejahatan terbesar. Aku melakukan ini untuk kebahagiaanku. Ibu berbagi cinta Rehan denganku. Ibu mengorbankan anak ibu. Ibu adalah ibu yang paling hebat di dunia. Aku bangga menjadi anak ibu. Meskipun aku cuma anak tiri, aku bangga. Aku bangga menjadi anak ibu yang paling hebat di dunia. Terima kasih banyak, Bu. Ibu telah berkorban untukku. Sudahlah, Nak. Sudah. Dia telah mengubah kebohongan terbesar dalam hidupnya menjadi sebuah kebenaran. Selama hidupku, aku sudah melihat banyak sekali preman perampok yang licik. Tapi mereka lebih bijak dibanding dengan Tanvir. Karena aku tidak pernah berpikir akan ada orang yang sangat rendah seperti Tanvir. Orang itu licik sekali. Dia itu wanita yang jahat. Dia mengubah seluruh permainannya hanya dalam satu langkah. Kita bekerja begitu keras, tapi apa gunanya? Kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang bahkan aku bingung, apa yang akan terjadi? Sesering aku bermimpi mendapatkan Ahil. Tapi ternyata aku hanya mendapatkan pecahan impianku saja. Sekarang aku merasa kalau cinta Ahil bukanlah takdirku. Aku merasa aku tidak akan pernah mendapatkan Ahil. Aku tidak bisa menunggu lagi. Kalian tidak pernah tahu. Ada seseorang yang ingin menjebakku. Aku tidak bisa menganggapnya remeh. Waktu terus berjalan. Kita tidak bisa menunggu. Kalian dengar itu? Kita harus lebih cepat. Yakinlah, Nyonya. Waktu pasti akan berubah. Jika Tuhan menghendaki, doamu akan didengar besok. Besok? Baiklah. Aku akan sabar menunggu sampai besok. Aku harus bisa. Semua terjadi seperti yang kita inginkan. Mungkin kau mendapatkan masalah pada awalnya, tapi jangan kehilangan harapan. Semuanya akan baik-baik saja. Kau sudah melakukan yang terbaik untukku. Kuucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku ingin hidup lagi. Hari ini ingin mati lagi.
Aku ingin hidup lagi. Assalamualaikum, Nyonya. Ya Allah, Latif. Mataharinya panas sekali. Tutup tirainya. Apa? Aku bilang tutup tirainya, Latif. Baik, Nyonya. Sinar matahari mempengaruhi kecantikan seperti diriku. Apa bedanya untuk orang buta? Ada sinar matahari atau tidak? Itu tidak membuat perbedaan. Tapi itu bukan berarti tidak akan membuat perbedaan. Ya, Tuan Malhotra. Aku akan memberitahu Ahil tentang kontraknya. Baiklah, sampai jumpa. Ahil? Ahil, apa kau punya pekerjaan? Aku akan mengerjakannya. Katakan padaku, sampai kapan kau akan menghukum aku? Katakan. Rehan, sepertinya kehidupan telah menghukumku dengan membuatmu jauh dariku. Aku tidak menyadari kau adalah orang yang begitu dekat. Saat aku mengetahui kebenarannya, pantas selama ini aku merasa kau saudaraku. Ternyata memang benar. Kau ini bukan siapa-siapa. Kau adalah saudaraku. Yang selama ini aku anggap saudara. Ternyata benar-benar saudara. Maafkan aku, Rehan. Kalau secara tidak sengaja, aku pernah menyakitimu. Sekarang kau harus panggil aku kakak. Jangan minta maaf. Dan membuatku merasa seperti orang asing, Ahil. Lagi pula, kau lebih tua dariku. Jadi kau berhak untuk berteriak kepadaku. Kita berhubungan sudah lama. Tapi kemarin baru memiliki status. Status persaudaraan apapun. Aku tidak butuh nama untuk semua itu, Ahil. Lihat yang kubawa untukmu. Ini adalah hadiah kecil untukmu. Aku tahu aku tidak bisa menghargai cintamu dengan uang. Lagi pula, kau tidak pernah menggunakan apapun hadiah yang kuberikan. Tapi hadiah ini adalah hadiah yang sangat berharga bagiku. Pagi ini aku datang ke sebuah masjid besar, dan aku sudah berdoa pada Tuhan bahwa kita harus selalu bersama-sama. Kita adalah saudara. Ini hadiah yang paling berharga yang kau berikan padaku, Ahil. Dan aku pasti akan selalu menjaganya. Kau tahu, Rehan? Aku selalu berpikir, aku orang yang bisa melakukan apa saja untuk ibu. Tapi hari ini, kau buktikan kalau aku salah. Aku bangga padamu. Meskipun kau tahu semuanya, kau tidak mengatakan apa-apa hanya untuk mempertahankan kata-kata ibu. Tapi, Ahil... Tidak masalah, Rehan. Aku bangga padamu. Kau tahu apa? Ibu telah melakukan banyak untukku. Dan aku tidak akan bisa membalasnya walaupun aku mati. Tidak ada cara untuk membalasnya. Aku ingin berterima kasih padanya. Seberapa bersyukurnya aku mempunyai ibu seperti ibumu. Biarkan semua tahu
Ibumu adalah ibu yang terbaik. Dan aku sudah memikirkan rencana untuk menghormati ibu. Aku akan membuat acara untuk menghormati ibu. Dia adalah yang terbaik. Kita harus pikirkan bagaimana caranya dan kapan waktunya. Kita harus pikirkan sama-sama. Nanti kita ketemu lagi ya. Ahil, bagaimana caraku memberitahumu bahwa yang kau anggap pengorbanan seorang ibu hanyalah media untuknya bisa mencapai tujuannya. Nyonya besar, Ahil sudah membuat keajaiban. Dia telah mengirimkan kartu undangan ini kepada orang-orang terhormat di kota untuk perayaan hari ini. Apa yang harus dikatakan, Nyonya? Kartu ini begitu indah. Aku berharap kau punya mata. Maksudku, aku menghargai pilihan Ahil ini, Nyonya. Oh ya Razak, aku juga sudah tahu kalau anakku sudah merencanakan perayaan besar untukku. Kalau tidak, mana mungkin ada orang yang melewatkan kesempatan untuk bisa merendahkanku di mata Ahil. Apa kau tahu? Hari ini seluruh kota Bhopal akan melihat pentingnya aku di mata Ahil. Anggota keluarga akan melihat bagaimana pengorbananku selama ini untuk Ahil. Oh ya Razak, aku harusnya tidak membuang-buang waktu selama ini. Aku harus siap-siap untuk menghadiri perayaan. Gazala? 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 Di mana Gazala? Ya Allah, apalagi yang terjadi? Nyonya, Gazala telah pergi ke salon kecantikan. Jika Nyonya menginginkan sesuatu, aku akan membawakannya untuk Nyonya. Aku memang buta, tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa dia pergi tidak bilang padaku? Padahal Gazala sudah tahu kalau hari ini aku akan bersiap-siap pergi dengan Ahil. Lalu siapa yang akan membantuku? Kenapa kau diam saja, Razak? Tolong beri jalan keluarnya. Di mana Gazala? Nyonya, jangan meminta bantuan Sanam. Dengar, Razak. Kau tidak usah mengajari aku. Karena aku tahu apa yang harus kulakukan. Iya. Ya Allah, kenapa aku harus bergantung untuk hal kecil seperti ini? Apa karena aku buta? Sekarang aku harus bagaimana? Kalau Nyonya mau, aku bisa membantu Nyonya. Mereka yang tidak bisa membantu diri mereka sendiri, lalu sekarang bagaimana mereka akan membantuku menyiapkan semuanya? Kau tahu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Untuk memenangkan permainan, kau perlu mempertimbangkan langkah dari lawan. Kau ingin merendahkan aku di mata Ahil, tapi apa yang terjadi? Sekarang Ahil menganggap aku lebih dari segala-galanya. Aku sudah memberikan begitu banyak pengorbanan untuknya. Jadi Ahil punya hutang budi padaku. Sekarang apa yang bisa kau lakukan, Sanam? Kau tidak bisa melakukan apa-apa selain tinggal diam. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi nanti, Sanam. Kau akan terjebak dengan permainanmu sendiri. Kuucapkan terima kasih karena berkat kau, semua orang tahu Rehan anakku. Dan mulai sekarang aku bisa memeluk anakku tanpa rasa takut, bahkan di depan semua orang. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Terima kasih banyak, Sanam. Apa kau pikir aku lemah karena aku buta? Ya, kau memang mengalahkanku waktu itu. Tapi sekarang aku tidak akan dengan mudah bisa kau kalahkan. Mungkin kau punya beberapa trik jahat, tapi aku rasa tidak mungkin
Semakin kau mencoba merendahkanku di depan Ahil, maka aku semakin tinggi di matanya. Dan itu adalah janjiku padamu. Mengerti? Aku akan berjanji padamu, Nyonya. Benarkah? Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil dalam semua keinginanmu. Jus, Aku tidak mau. Jangan pernah mengancamku.